itu memenuhi. Nah, kemudian baru di sini karena dia adalah kompon Poisson, dia bisa memakai rumus yang tadi itu, di mana P2Z itu sama dengan 1 plus 1 lambda ln PZ atau ln P0 min ln PZ per ln P0. Nah, itulah apa yang telah kita pelajari sebelumnya tadi yang lumayan ribet gitu ya, teoreminya banyak, ternyata intinya tuh ini. Intinya tuh itu. Karena jadi kalau ada yang ditanyakan sebelum kita menuju ke contoh, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut lagi. Nah, contohnya itu yang pertama itu ada contoh 5. Di sini bilang kalau yaitu MGF ya, MGF-nya untuk menyatakan distribusi binomial negatif dalam bentuk mix Poisson dan kompon Poisson. Nah, di sini itu saya sudah ini sih ada di pembahasan sebelumnya juga ya gitu ya teman-teman. Jadi untuk MGF-nya itu kita peroleh 1 min beta T pangkat min R. Ini ada di example 3.7. Coba nanti teman-teman buka lagi ya. Jadi apa namanya, biar saya nggak bolak-balik buka terus gitu. Mungkin sambil bisa dibuka lagi. Nah, ini kan MGF dari momen generative function of gamma distribution dengan PDR dinotasikan ini. Oke, itu karena ini MGF, kita bisa tuliskan dia integral dari TX ya, biasanya kita di sini parameternya pakai theta dikalikan dengan PDF-nya. Nah, seperti itu kemudian kita tentukan apakah ini infinitely divisible dengan cara ini jelas infinitely divisible ya, karena kan ketika dia dipangkatkan seper n, dia masih berbentuk MGF dari gamma. Dari gamanya. Jadi MGF dari another gamma. Teman-teman bisa baca juga ya di situ di buku Klukmannya di halaman 116. Dia di mana parameternya yang tadinya R itu diganti dengan R per N gitu. Nah, menggunakan rumus, nah karena dia infinitely divisible, baru kita bisa menggunakan rumus ini, teman. Nah, karena itu maka tinggal dimasukkan saja untuk PZ-nya. Sehingga PZ-nya itu sama dengan M theta Z min 1 atau saya tuliskan lagi ya untuk Z min 1-nya. Mohon maaf kalau tulisan saya jelek, nanti kalian bisa percantik lagi gitu di buku kalian agar lebih bisa dibaca gitu ya. Tapi sejauh ini semoga masih bisa dibaca, semoga. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang kita menentukan nilai lambdanya terlebih dahulu ya. Nilai lambdanya terlebih dahulu dengan di mana P-nya itu 0. Dari distribusi dari yang ini, yang 1 min beta nih dari ini. Nah, P0-nya itu berapa sih? P0 Z, misal Z-nya 0 itu berapa sih? Kan 1 min beta 0 min 1 ya. Angkat min R.
Teman-teman, suara saya kedengeran nggak? Di sini agak menggema gitu. Oke. Nah, ini berarti kan 1 min betanya kalikan min 1 pangkat R ya. Min R, sorry. Jadi 1 plus beta pangkat min R. Nah, untuk gamanya itu kan tadi di rumus sebelumnya gamanya itu min len P0 ya. Jadi dia main len dari P0 ya udah main len P0 berarti dia main len dari main ini 1 plus 1 plus beta pangkat min R. Kalau kayak gini gimana berarti? Main kali min R len ya. Len 1 plus B. Jadi lambdanya itu R len 1 plus beta. Ada pertanyaan nggak dari sini? Untuk mendapatkan lambdanya. Dari atas juga nggak apa-apa sih. Masih paham ya? Oke, kalau masih paham berarti kita mau mencari nilai P2Z-nya. P2Z-nya sebelumnya kan sudah diketahui nilainya itu adalah len 0 ya, len P0 min len PZ per len P0. Teman-teman ini pada di capture kan? Iya, Bu. Oh iya. Saya ini ya, bisa aja saya nggak share PPT ya, jadi silakan untuk capture ataupun mendokumentasikan gitu, agar nanti bisa kalian tulis lagi di buku gitu. Oke, tadi P0-nya kita sudah dapat 1 plus B pangkat min R. Nah, berarti kalau len P0-nya itu adalah dari lambda aja, berarti kan min R len 1 plus beta ya. Min R len 1 plus beta min len PZ-nya itu berarti len PZ ini ya masih pakai yang 1 min beta Z min 1 pangkat min R. Jadi kalau dilenkan otomatis dia gini ya. 1 min beta Z min 1 per min R len 1 plus beta. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan ya, teman-teman ya. Karena saya nggak lihat muka kalian juga gitu, jadi nggak tahu kalian paham atau enggak. Oke. Oh, ini R-nya dikeluarin aja kali ya, biar ini ya, biar lebih, karena sama-sama punya R, jadi kita bisa menjadi len 1 plus B plus len 1 min, ini dikalikan ya, beta Z plus beta per masih sama len 1 plus beta. Nah, kita mau agar apa ya, lebih ini,
Oh, ini kan minus ya, depannya minus, maka bisa dong kalau kayak gini ya. 1 min beta Z plus beta per 1 plus beta per ln 1 plus beta pangkat min 1. Oke, terus kita bisa sederhanakan nggak dari sini? Bisa ya, harusnya ya. Ln 1 plus beta. Oke, 1 plus beta min beta Z per 1 plus beta. Ininya tetap, kalau bawahnya mungkin saya biar jadi 1 plus beta min beta biar sama gitu inputnya. Nah, yang di atas kan bisa jadi ln 1 min beta per beta plus beta sih 1 gitu sama aja ya, per ln 1 min beta per 1 plus beta. Jadi di sini apa namanya, kalian bisa mendapatkan nilai akhir di buku Lukman kalian itu kan singkat banget ya. Jadi penjabarannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa peroleh bahwa nilai dari P2Z-nya atau mixing ya, mixing distribution-nya itu adalah ini ya, ln 1 min beta per beta plus 1 atau 1 plus beta kalikan Z-nya per ln 1 min beta per 1 plus beta. Itu nilai akhirnya bisa kalian capture atau kalian tulis begitu. Nah, selanjutnya sudah ya? Oh, malah. Jadi saya tuh terus di sini. Oke, sebentar ya. Saya buat duplicate. Oke, untuk yang contoh 6 perlu kita bahas nggak? Kalau nggak ada yang ngobrol, nggak saya bahas. Kita akan masuk ke selanjutnya lagi. Mau dibahas nggak, teman-teman? Mau, Ibu? Oke. Siap. Siap. Nah, tunjukkan bahwa mix Poisson dengan tadi kan kita sudah negatif binomial dengan kompon Poisson, sehingga kita bisa menggunakan mix Poisson ya, mix Poisson, sehingga kita bisa menggunakan kompon Poisson form dari teorema sebelumnya gitu kan. Nah, sekarang tunjukkan mix Poisson dengan Gaussian mixing, dan dia bisa dinamakan sebagai Poisson ETNB dengan R-nya 0,5. Itu aslinya ada sih di buku kalian gitu, cuman di buku emang lebih singkat gitu ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan step by stepnya kenapa mendapat seperti itu. Nah, di situ enggak ada. Oke. Di situ itu kita punya, nah, PDF untuk sebenarnya PDF-nya itu kita nggak perlu tahu juga nggak apa-apa, tapi bolehlah kita tuliskan di sini untuk PDF inverse Gaussian itu adalah theta per 2pi x3 pangkat setengah ya, karena R-nya setengah, eksponensial dari theta per min 2x x min mu per maaf teman-teman, saya izin off cam ya, karena kalau sambil buat nulis kadang laptopnya ngehang gitu, mohon maaf. X positif. Nah,
Ini untuk PDF sih inverse Gaussian. Nah, kemudian kan kita perlu MGF ya. MGF-nya MGF kita kita misal pakai MT. Nah, teman bisa lihat sih di situ saya kayaknya di inverse Gaussian sih udah sesuai yang ada yang akan saya tuliskan ini sesuai dengan yang ada di indeks yang appendix yang ada di appendix kalian. Dia adalah eksponensial dari theta per mu 1 min akar 1 min 2 mu kuadrat per theta kali T. Itu yang kita punya ya. Kemudian kita mau membuktikan bahwa dia infinitely divisible, di mana kita harus tahu untuk MGF dengan nilai 1/n-nya. Apakah dia masih berupa distribusi inverse Gaussian dengan parameter yang baru. Nah, ternyata diperoleh untuk itu kan nilainya theta per n mu. Sorry. Theta n mu kali 1 min masih sama ya 1 min 2 mu kuadrat per theta kali T, maka dia bisa menjadi ini kita inikan aja sih apa namanya intinya ini yang baris kedua ini yang saya tuliskan itu masih sama nilainya dengan yang di atas, hanya untuk lebih memperlihatkan bahwa dia itu adalah distribusi inverse Gaussian. Gimana sih saya? Bentar ya. Sorry, ini bukan akar lagi, tapi dia sudah di akar, jadi 1/2 mu per n kuadrat per. Nah, ini itu masih termasuk sebagai distribusi inverse Gaussian. Dengan parameter 1/n ini menggantikan menggantikan theta. Sorry, ini berarti ke sini ya. Ini menggantikan theta dan mu-nya itu diganti sebagai mu per n. Nah, ini dia masih berupa infinitely divisible. Nah, oke. Saya perlu satu slide lagi. Oke, itu baru karena dia sudah infinitely divisible, maka kita bisa menggunakan dia merupakan kompon Poisson ya, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Sama ya, kita harus nyari PZ-nya itu adalah MZ ya, MZ min 1 itu sama dengan eksponensial dari MGF-nya tadi, theta per mu kalikan 1 min akar 1 min 2 mu kuadrat per theta, di mana T-nya digantikan dengan nilai Z min 1. Nah, ini. Kemudian baru kita masuk ke si lambda. Kita nyari lambdanya dulu. Lambda itu adalah mainland P0 ya. Oh, kita nyari, oke. Ya, mainland P0. Jadi lambdanya mainland P0.
Sehingga tinggal kita masukkan ya, ln eksponensial dari theta mu 1 min z-nya jadikan 0. Jadi ini tinggal theta per mu 1 min, kan ini 0 min 1 ya, jadi plus ya, 1, oke, 1 plus 2 mu kuadrat plus, nah, dari sini ada yang ditanyakan, kenapa bisa jadi seperti itu? Paham teman-teman? Paham ya? Paham. Lah, ini kan main ya, kok kalian nggak ngomong sih? Ini kan main, berarti ini main, otomatis otomatis apa dong? Ini kan main theta, berarti tinggal dibalik aja ya. Akar 1 plus 2 mu kuadrat per theta min 1. Karena ini min ya. Oke. Nah, tinggal dimasukin P2Z-nya itu ln P0 min PZ per ln P0. Ln P0 berarti ya theta per mu akar kali 1 min yang atasnya ya, yang belum kita, tadi kan baru kita minuskan 1 plus 2 mu kuadrat per theta. Nah, untuk yang kok kalian nggak ngomong sih ln PZ? Ln PZ-nya otomatis min ln PZ-nya gimana ln PZ-nya? Teman, kita hitung ln PZ-nya dulu biar langsung masuk ya. Ln PZ, min ln PZ-nya ya. Berarti min theta per mu 1 min akar dari 1 min 2 mu kuadrat per theta z min 1. Kalau kayak gitu berarti theta per mu dibalik aja ya, akar 1 min 2 mu kuadrat per theta z min 1 min 1. Oke, berarti ini dikurangi ini. Ditambah, sorry. Theta per mu akar dari 1 min 2 mu kuadrat per theta z min 1 min 1 per theta mu. Kita masukkan dulu ya, nanti tinggal theta mu-nya kita, aduh kenapa, theta per mu 1 min, masih di situ nggak teman-teman? Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Masih, Bu. Oke, tolong diperhatikan ya. Sambil kalian coret-coret sendiri. Ini tinggal ini aja sih. Ini kan ada ini kan bisa kita coret. Ininya dikeluarin, maka di ini aja ya, bentuknya biar lebih cantik gitu gimana. Oh, ini ada 1, ini ada min 1. Berarti tinggal akar. Ini kan 1 ya depannya ya. Ini bisa dicoret sama ini. Jadi 1 min 2 mu kuadrat per theta z min 1 dikurangi karena negatif 1 plus 2 mu kuadrat per theta per yang bawah nggak dikurangi, berarti 1 min akar
plus 2 mu kuadrat per theta. Oke, selesai. Jadi itu untuk P2Z-nya atau mix Poisson. Mix Bu, tanya Bu, Poisson. Boleh, boleh. itu kenapa harus min len P0 ya Bu? Harus min ya Bu? Ini, ini ya. Maksudnya ini. Itu harus minus ya Bu? Iya, kan kita sudah membuktikan. Guys, ini di mana ya? Mana tadi saya membuktikannya? Nah, ini teman-teman. Jadi kan kita P0 kan ya. P0 itu kan kita awalnya kalau Poisson kan punya rumus yang seperti ini. Nah, kalau P0-nya berarti tadi saya sudah dapatkan dia P0-nya itu pangkat min lambda. Hai. Tadi yang bertanya siapa ya? Maaf, saya soalnya Iya Bu, saya Bu. Askar. Ya. Benar. Oke. Askar. Jadi kalau kita mau nyari lambdanya berarti kan kita harus ln kan ya atau log naturalkan kan ya. Jadi ln P0 itu sama dengan ln pangkat min lambda. Nah, ini kan berarti ln P0 dia sama dengan min lambda. Nah, kalau lambdanya berarti min ln P0. Oke? Iya Bu. Iya, sip. Kalau langsung nyari len P0-nya terus dimasukin ke rumusnya itu beda ya Bu? Nyari gimana sekarang? Nyari ln P0-nya? Iya. Maksudnya kamu mau nyari ln P0-nya langsung masukin ke P2Z-nya? Oh, ya nggak bisa ya Bu kalau gitu ya Bu? Langsung pakai ini, Iya. tanpa nyari ln P0-nya. Ya nggak apa-apa kalau kamu langsung di sini oret-oretnya di sini juga nggak masalah ya. Ini kan saya kan cuma biar kalian jelas aja gitu kan. Maksudnya biar daripada oret-oretnya di bawah banyak gitu saya cari satu-satu dulu main len P0 berapa, terus len PZ-nya tuh berapa gitu. Gitu Askar. Bisa kalau kamu langsung ke P2Z itu len P0 main len PZ per len P0 itu boleh langsung kamu len P0-nya itu ini, terus PZ-nya ini, kemudian yang bawahnya juga ini. Boleh, boleh aja. Cuman kenapa kita dapat len P0? Karena kita mau nyari lambdanya gitu. Gitu ya. Oh ya Bu, mengerti Bu. Ya Bu. Sip, sip. Nah, teman-teman kembali kita setelah ini ternyata ada satu tipe ini ada tabel begitu ya, di mana kalau kita punya negatif binomial kompon logaritmik maka mixingnya itu gamma dan ini ada beberapa tipenya. Nah, example yang 717 ini salah satu contoh yang ini ya, yang Neyman type A atau tipe A itu ini. Nah, ini pembuktiannya itu ada di example Iya, example 717. Nah, itu bisa kalian baca ya sendiri, oke. Terus yang selanjutnya, sebelum yang terakhir, ini kedua sebelum terakhir, begitu kita asumsinya itu kan jika kita punya N portofolio, tadi kan kita hanya punya untuk satu untuk misal satu polis usianya sekian, ininya sekian sekian digabungin ternyata mixnya kayak gitu. Nah, kita kalau punya asumsi N portofolio yang terdiri dari beberapa klaim, misalkan terdapat NJ adalah begitu, sebentar. Sebentar ya. Diasumsikan NJ-nya itu maka PNZ-nya itu adalah PNIZ pangkat N. Intinya itu kita pangkatkan N bintang per N. Nah, ini contohnya mungkin kalau kalian bingung gitu, kalian bisa lihat contohnya. Ditentukan dari penelitian sebelumnya bahwa jumlah klaim kompensasi pekerja untuk sekelompok
300 karyawan di kelas pekerjaan tertentu memiliki distribusi binomial negatif gitu. Dengan betanya itu 0,3, R-nya 10, tentukan frekuensi kelompok beranggotakan 500. Ya, tinggal berarti kita kan dari sebelumnya kita tahu ya tadi 1 min beta Z min 1 pangkat min R gitu ya. Di contoh ke-5 ya, kalau nggak salah. Ya, contoh ke-5 itu kan ada kan. Nah, tinggal kita masuk aja N bintangnya itu segi dengan N-nya yaitu 300. Jadi diperoleh ketika betanya 0,3 dan R-nya itu tadi 10 itu berapa? 1 min Z min 1 pangkat min 16,67 dengan R baru ya berarti ya R-nya yang tadinya 10 menjadi 16,67. Oke, itu untuk N portofolio ataupun exposure ya, exposure dari ketika jumlah polisnya lebih dari 1. Lanjut aku nggak bisa. Nah, ini ada di buku, silakan untuk dibaca beberapa informasi terkait exposure ya, di mana semua kelas ini mempunyai sifat kecuali binomial seperti infinitely divisible, sedangkan AB1 tidak mempunyai sifat ini. Silakan untuk di capture, bisa dibaca lagi. Ini juga ada tabel ya yang lebih relationship dari distribusi discrete gitu. Di sini ada distribusi, case-nya, spesial case-nya apa, kemudian limiting case-nya adalah ini. Nah, yang terakhir teman-teman ini cuma seperti enggak pengantar ya, penutup aja sih, dari mana kelas sederhana bisa sih kalian baca juga di situ, tapi enggak terlalu ini juga penting gitu. Iya penting sih, tapi kalian baca aja. Dan kemudian dibuat menjadi kelas distribusi yang lebih besar. Probabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur rekursif sederhana. Sebelumnya telah dijelaskan, ini adalah kasus khusus dari anggota kelas AB1 dan distribusi zero truncated. Dan sampai yang terakhir ya, silakan untuk di capture. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu.